Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita yang di Indonesia, terutama dari kalangan santri atau yang pernah ngaji di pondok pesantren atau majelis-majelis ilmu, tidak akan asing dengan nama seorang imam al-allamah, pengarang kitab Sulamut Taufiq. Ia adalah Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, wafat pada tahun 1272 Hijriah. Hadal Imam Abdullah bin Husain bin Tahir menceritakan tentang keadaannya ketika beliau menimba ilmu dari kakaknya. Kakak dan juga sebagai guru dan juga sebagai rekan dalam perihal ilmu. Beliau ceritakan, dahulu aku dan kakakku senantiasa bermudzakarah. Bahkan ketika kami makan, kami terus bermudzakarah. Aku yang makan dan kakakku membaca kitab. Kemudian kami beralih, aku yang baca kitab dan kakakku yang makan. Jadi yang makan pun sambil mendengarkan faedah ilmu. Wahai kata ikhwan, bukan hanya perihal makan saja, bahkan beliau ceritakan, bahkan ketika datang waktunya untuk mandi, kami pun seperti itu. Jadi yang satu mandi, yang satu baca kitab di depan kamar mandi. Yang baca kitab mendapatkan faedah, dan yang mandi pun sambil mendengarkan faedah-faedah ilmu. Kemudian bergantian, yang tadi baca kitab mandi, yang tadi mandi juga baca kitab. Wahakata ikhwan. Dan tidaklah ada waktu yang luput dalam sia-sia. Wahakata. Semua waktunya manfaat dalam ilmu dan ibadah. Wahakata ikhwan. Beliau bercerita ketika kami mau mengunjungi kota Tarim dan beliau tinggal di kota Masileh. Wahakata ikhwan. Mulailah kami berjalan dari kota Masileh itu sampai ke kota Tarim. Nah, kalau sekarang bisa menjadi 2 jam ikhwan berjalan itu. Di masa perjalanan itu berkata kakaknya, ayo kita bermurojaah masalah sunnahnya sholat. Ayo bismillah. Mulailah disebutkan sunnah sholat satu persatu beliau dan kakak beliau. Sampai ketika mereka sampai di kota Tarim, kalau perjalanan biasanya 2 jam ya ikhwan, atau kurang atau lebih dikit. Beliau masih membahas sunnah sholat, belum sampai sunnah sholat yang di ruku. Masih dalam sunnah sholat yang berdiri. Wah, dalam tipe 2 jam itu menyebutkan murojaah sunnah sholat. Luar biasa sekali ya ikhwan. Dan beliau berkata, setiap rumahku itu aku pernah khatamkan Quran di sana. Setiap anak tangganya aku pernah khatamkan Quran di sana. Tidaklah ada satu jengkal dari rumahku melainkan aku pernah khatam Quran di sana. Adapun kamarku, jangan kau tanya berapa puluh ribu kali aku khatamkan Quran di sana. Masya Allah, bukan hanya perihal ilmu ikhwan. Beliau juga dalam ibadah luar biasa. Salat duhanya 10 juz, witirnya 10 juz. Tidaklah luput setiap hari daripada 25.000 daripada zikir la ilaha illallah. Bilangan yang sama Allah Allah. Bilangan yang sama juga salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga belum lagi mengajar dan mengarangnya. Bukan hanya Sulamut Taufiq karangan beliau ikhwan. Beliau punya kitab yang dinobatkan sebagai ringkasan yang paling indah terhadap kitab Ihya Ulumuddin yang bernama Al-Majmu'. Qasidah-qasidah yang luar biasa. Pernah ada orang dari Jawa datang ke beliau. Melihat beliau ini waktunya sangatlah rapi. Kalau seandainya mau datang Ramadan itu beliau duduk dengan dan kerabatnya dan dengan anak-anaknya. Adakah di antara kalian yang mau menghadiahkan waktu kalian untukku? Kenapa? Karena aku sudah kehabisan waktu. Aku pengen menambahkan ibadah di Ramadan ini, tapi nggak bisa karena waktu sudah full. Wah, kata ikhwan, dengan ibadah. Jadi nggak bisa lagi untuk mengistimewakan Ramadan karena memang semua waktunya makmur dengan ibadah. Wah, kata. Pernah ada orang Jawa datang ke beliau menghadiahkan jam. Menghadiahkan jam. Karya Imam, ini jam manfaat. Engkau bisa mengatur waktumu lebih detail lagi. Bagaimana fungsinya? Begini-begini. Oh, bagus. Aku akan manfaatkannya. Mulailah beliau menggunakan jam itu. Setelah sekian lamanya beliau menggunakan jam itu, tahu-tahu jam itu mati. Nah, maka datanglah kembali orang yang pengunjung itu dari Jawa. Beliau berkata, ada apa gerangan ini alat kok mati? Padahal aku sudah manfaatkan bagus dia. Ini perlu diputar lagi ya Imam. Perlu diputar lagi untuk menjadi baterai. Maka kata, dulu belum ada baterai ikhwan. Jadi harus diputar jam itu. Maka berkata Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, kalau begitu engkau ambil lagi lah barang ini. Kenapa? Aku tak punya waktu untuk memutar-mutarnya. Aku tak punya waktu untuk memasang baterainya. Wah, kata ikhwan. Rahimahullah ta'ala dari Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Begitulah ikhwan para aslaf kita dalam perihal waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.